Baik, kembali lagi di course AI Workflow Automation Tools NXN, di mana dengan judul membangun alur kerja dengan NXN. Baik, struktur logika sebuah workflow, di mana workflow di NXN merupakan urutan langkah kerja yang saling terhubung dan dieksekusi secara otomatis. Setiap node dalam workflow mempresentasikan satu tugas atau aksi tunggal, seperti mengirim pesan, mengambil data dari API, memproses data, atau mengirim hasil ke sistem lain. Di mana dengan menghubungkan beberapa node, pengguna dapat membangun alur kerja otomatis yang efisien tanpa perlu menulis kode secara manual. Setiap node bekerja secara berurutan, seperti output dari satu node menjadi input bagi node berikutnya, membentuk aliran data yang logis dan terstruktur. Lalu selanjutnya ada jenis node, di mana ada node trigger, yaitu memulai workflow. Node ini berfungsi memulai eksekusi workflow secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Biasanya digunakan untuk mendeteksi suatu peristiwa di sistem eksternal atau berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Lalu ada node action, di mana yaitu melakukan aksi tertentu setelah trigger berjalan. Workflow ini dimulai oleh trigger, lalu action nodes melaksanakan tindakan sesuai perintah pengguna. Node ini biasanya digunakan untuk berinteraksi dengan API, mengirim pesan, atau menyimpan data. Lalu ada function nodes, di mana nodes ini digunakan untuk menulis potongan kode JavaScript atau Python sederhana yang berfungsi memanipulasi data sebelum dikirim ke langkah berikutnya. Function node ini sangat berguna ketika data perlu disesuaikan atau diformat ulang atau dihitung berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ada utility nodes, yaitu untuk transformasi, penggabungan, penyaringan, dan debugging data di dalam workflow, di mana digunakan untuk mengatur aliran logika data tanpa perlu menulis kode manual. Node ini membantu dalam proses transformasi, penggabungan, penyaringan, penundaan, hingga debugging data di dalam workflow. Lalu ini adalah visual contoh dari jenis node yang sebelumnya kita jelaskan, yaitu ada jenis jenis node trigger, di mana ini adalah node trigger, ini adalah memulai setiap workflow diawali oleh node trigger ini. Lalu ada cron trigger, yaitu di schedule trigger. Kenapa kita namakan cron trigger? Jadi di dalam node schedule trigger ini akan berisikan settingan yang menentukan bernama cron trigger, yaitu untuk menjalankan workflow pada jadwal tertentu. Misalnya setiap hari di pada pukul jam 8 pagi atau tergantung kita inginnya seperti apa sesuai kondisi dan kebutuhan. Lalu ada webhook trigger, di mana trigger ini yaitu memulai workflow ketika menerima data dari aplikasi eksternal melalui URL endpoint. Lalu ada email trigger. Di sini memulai workflow saat menerima email. Dan di sini ada schedule trigger lagi, di mana dapat kita namakan internal trigger karena pada settingan lagi sama seperti cron trigger. Jadi sana akan menjalankan workflow secara berkala, misalnya setiap 10 menit. Lalu ada jenis action node, yaitu ada set action menggunakan Telegram. Jadi ini adalah mengirim pesan ke Telegram atau saluran komunikasi. Lalu ada HTTP request. HTTP request ini adalah mengambil atau mengirim data ke API eksternal. Lalu ada create record. Di sini menggunakan aplikasi Notion, di mana menambahkan data baru ke database atau aplikasi ke pihak ketiga. Lalu ada Google Sheet, di mana di sini akan menambahkan baris baru ke lembar Google Sheet. Lalu ini ada jenis function nodes, di mana nodes ini akan berisikan kode sesuai yang kita pilih. Jadi ada JavaScript dan Python. Ini ada contohnya code in JavaScript. Lalu ada utility nodes. Nah, di sini ada utility nodes, di mana ini ada edit field, nanti ada settingan sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada if, di mana if ini akan menjalankan percabangan logika berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ada merge, di mana merge ini menggabungkan output dari beberapa node. Lalu ada added time, ini tergantung tanggal dan waktu. Ada HTTP request juga sama seperti sebelumnya. Dan juga
lain-lainnya. Lalu kita akan melihat proyek pertama pada silabus ini. Baik, sini kita akan mengirim pesan pada Telegram. Mana ini note trigger ini adalah not execute workflow. Ini akan otomatis jalan. Dan juga sini ada note Telegram bertipe send a text message. Akan mengirimkan pesan. Lalu settingannya seperti apa nih? Nah, ini settingannya nih. Klik, lalu di sini ada Telegram akun. Nah, kredensial Telegram akun kita harus membuat Telegram akunnya dulu seperti ini. Nanti teman-teman akan dapat akses tokennya, nanti diisikan saja langsung dari akun Telegramnya. Nah, nanti akan connection. Lalu resource-nya apa? Ada chat, callback file, message. Kita message kadang akan mengirim pesan. Sama operation-nya juga. Lalu untuk core chat ID ini, teman-teman punya setiap nomor akan berbeda. Jadi mohon diperhatikan dan jangan disebarluaskan juga. Lalu ada teks. Teks pesan yang akan kita kirim. Nah, kita lihat dan kita jalankan. Nah, teman-teman, ada nih pesan dari bot yang sudah dibuat Telegram. Jadi sebelum membuat ini semua, kita akan membuat botnya dulu yang akan nanti disambungkan ke dalam kredensial akun Telegram ini. Lalu di sini ada alur input-output antar kode. Node sebagai representasi data flow, di mana dalam NXN, setiap node menerima input data masuk dari node sebelumnya dan menghasilkan output data keluar untuk node berikutnya. Jadi seperti yang barusan kita contohkan, di mana ada inputan untuk mengirimkan pesan ke Telegram, lalu akan ada data keluar, dan di mana data keluar itu adalah pesan yang dikirimkan dari workflow yang sudah kita tentukan sebelumnya. Lalu ada format standar data di ADN adalah JSON yang memudahkan proses transformasi dan manipulasi. Lalu data dihasilkan setiap node dapat diperiksa melalui tab execution data untuk melihat isi, format, serta hasil transformasi pada setiap tahap. Dengan pemahaman ini, pengguna dapat melacak alur data dari awal hingga akhir workflow secara transparan dan sistematis. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.